Namaku Raisa. Usia pernikahanku dengan Andra baru menginjak 5 tahun. Kami tinggal di Bandung, sedikit jauh dari rumah orang tuaku yang berada di Bogor. Aku sengaja memilih tinggal agak jauh karena ingin belajar mandiri membangun rumah tangga kami berdua. Meski begitu, aku tetap menjaga komunikasi dengan orang tua dan kakakku, Laras. Andra adalah pria yang tampak sempurna di mata banyak orang. Dia sopan, bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan swasta, dan terlihat begitu mencintai keluarganya. Dari luar, rumah tanggaku terlihat harmonis, bahkan ideal. Kami sudah memiliki seorang putri kecil berusia 3 tahun bernama Naila, yang menjadi cahaya di dalam hidupku. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu untuk menyiapkan sarapan dan bekal Andra. Rutinitasku sederhana, tapi aku bahagia. Ada kepuasan tersendiri saat melihat Andra sarapan dengan nikmat dan Naila tertawa ceria di kursi makan. Kadang aku merasa, mungkin inilah arti dari hidup yang sempurna. Suatu pagi, aku menerima telepon dari ibu. Raisa, minggu depan ayah dan ibu mau ke rumahmu, ya? Sudah lama nggak main ke Bandung, katanya dengan suara hangat. Aku tersenyum lebar. Wah, tentu boleh dong, Bu. Aku senang banget dengarnya. Nanti aku bersih-bersih rumah dulu biar rapi. Mau berapa hari tinggal di sini? Paling 3 atau 4 hari. Mau lihat Naila juga? Jawab ibu, tertawa kecil. Sejak itu, semangatku bertambah. Aku mulai membersihkan seluruh sudut rumah. Aku bahkan mengganti spray kamar tamu, mencuci tirai, dan memesan beberapa bahan makanan kesukaan ayah dan ibu. Naila juga tak kalah senangnya. Ia bahkan menggambar sebuah kartu ucapan, "Selamat datang, kakek nenek," dengan krayon. Namun, beberapa hari sebelum kedatangan orang tuaku, Andra pulang kerja lebih cepat dari biasanya. Sayang, minggu depan aku harus ke Surabaya 3 hari. Ada rapat dadakan dengan klien penting, katanya sambil membuka jas dan menggantungnya di belakang pintu. Aku menoleh dari dapur, agak terkejut. Loh, itu pas banget orang tuaku datang, loh. Kamu yakin harus pergi? Andra menghela napas. Iya, aku juga nggak enak. Tapi ini penting banget. Kalau aku nolak, bisa-bisa proyeknya batal. Nanti aku video call aja pas di sana, ya? Aku mengangguk pelan, walau ada rasa kecewa yang menggelayut di hati. Aku ingin momen keluarga ini lengkap. Tapi aku juga tak ingin terlihat mengekang suami. Lagi pula, selama ini Andra tidak pernah membuatku curiga sedikitpun. Hari yang ditunggu tiba. Orang tuaku datang dengan mobil pribadi. Ayah membawakan rambutan dari kebun belakang, dan ibu membawa kue lapis legit favoritku. Rumah terasa lebih hidup. Suara tawa ayah saat bermain dengan Naila, cerita ibu tentang tetangga-tetangga lama, semuanya membuat hatiku hangat. Andra juga sempat menyempatkan diri menyambut mereka sebelum berangkat ke Surabaya. Ia berpamitan dengan mencium tangan ayah dan ibu dengan sopan. Hati-hati ya di perjalanan, Andra. Jaga kesehatan, pesan ibu. Insya Allah, Bu. Titip Raisa dan Naila ya. Saya berangkat sore ini, jawab Andra sambil tersenyum. Aku mengantar Andra sampai pintu. Ia mencium keningku dan berbisik, jaga diri ya, sayang. Aku bakal kangen kalian. Aku balas tersenyum. Kami juga kangen. Cepat pulang ya. Setelah Andra pergi, hari-hari terasa menyenangkan. Ibu membantuku di dapur, ayah rajin menyiram tanaman, dan Naila tak henti-hentinya bercerita. Di sela-sela kesibukan, aku juga sempat menelepon Laras. Kak, orang tua kesini, loh. Kok kamu nggak ikut? Tanyaku. Iya, aku lagi sibuk kerja. Tadi malam aku sempat mampir ke rumah mama. Kok? Jawab Laras dengan nada biasa saja. Aku memang selalu merasa hubunganku dengan Laras tidak sedekat yang seharusnya. Kami tumbuh di rumah yang sama, tapi sifat kami sangat berbeda. Laras adalah perempuan mandiri, karirnya melesat, dan selalu tampil elegan. Sedangkan aku lebih memilih menjadi ibu rumah tangga. Mungkin karena itu, Laras jarang mengajakku bicara dari hati ke hati. Tapi aku selalu berusaha menjaga hubungan baik. Malam ketiga, aku sedang menyuapi Naila saat aku mendapat notifikasi dari salah satu grup keluarga di media sosial. Seorang saudara jauh yang tinggal di Bogor mengunggah foto acara syukuran kecil di lingkungan kompleks rumah orang tuaku.
Sekilas tak ada yang aneh, sampai aku melihat sosok pria di latar belakang foto itu. Aku langsung membesarkan gambar. Jantungku berdetak lebih cepat. Itu, Andra. Aku kenal betul jas biru dongker itu. Jas yang ia kenakan saat pamit ke Surabaya. Dalam foto itu, ia terlihat berdiri di teras rumah orang tuaku, di Bogor. Aku mematung. Nafasku tercekat. Tapi aku segera mengesampingkan kecurigaan itu. Mungkin mirip saja. Atau mungkin itu foto lama. Tapi, latar belakangnya tampak seperti dekorasi rumah orang tuaku saat ini, dengan pot bunga yang ibu baru beli minggu lalu. Aku berusaha tersenyum di depan Naila, menyelesaikan suapan terakhir. Setelah itu, aku menyuruhnya tidur lebih awal dan masuk ke kamar sendirian. Aku membuka ponsel dan mulai memeriksa lagi. Aku mencoba menelepon Andra, nomornya aktif, tapi tak diangkat. Kubalas dengan pesan. Sayang, kamu di mana? Lagi sibuk banget ya? Tak ada balasan. Aku menelepon ibu di kamar sebelah. Ibu, aku tanya ya, ada siapa aja di rumah kemarin waktu ibu pergi? Tanyaku dengan nada dibuat setenang mungkin. Di rumah? Siapa ya? Paling cuma Laras sesekali mampir. Kenapa? Enggak, cuma nanya aja, jawabku cepat. Aku mulai merasa sesat. Kenapa Andra harus ke Bogor dan tidak bilang padaku? Kenapa ibu tidak tahu? Kenapa dia harus membohongi aku kalau sebenarnya tidak ke Surabaya? Aku tak ingin berpikir yang tidak-tidak. Tapi satu bayangan mulai muncul di benakku, satu bayangan yang kutolak selama ini, Laras. Apa mungkin? Tidak. Itu terlalu gila. Laras itu kakakku. Dandra itu suamiku. Mereka tidak mungkin. Namun hatiku tidak bisa tenang. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di tepi ranjang sambil menatap langit-langit kamar. Di luar, angin berembus pelan. Tapi di dalam diriku, badai mulai bergemuruh. Seketika semua kenangan kecil yang dulu pernah kupendam mulai menyeruak, tatapan Laras ke arah Andra yang dulu kupikir hanya sekilas kekaguman. Senyuman Andra saat mendengar nama Laras disebut. Percakapan mereka yang kadang terlalu akrab. Aku selalu berusaha menepis semua itu dengan dalih positif. Mereka hanya bersikap seperti saudara ipar. Tapi kini, keraguan itu seperti bara kecil yang siap membakar seluruh jiwaku. Pagi harinya, aku duduk di meja makan bersama ibu dan ayah, tapi rasanya hambar. Aku hanya menjawab seperlunya. Mataku sembab karena tak tidur semalaman. Ibu memperhatikan wajahku. Kamu sakit? Tanya beliau. Aku menggeleng pelan. Enggak, Bu. Cuma kecapean. Tapi sebenarnya, hatiku sedang bergejolak. Dan satu hal yang kupastikan, aku harus tahu kebenarannya. Sejak melihat foto itu, pikiranku terus dihantui berbagai pertanyaan. Rasanya seperti diracuni oleh keraguan yang terus menggerogoti kepercayaanku. Aku ingin percaya bahwa semuanya hanya salah paham, bahwa foto itu mungkin memang foto lama, atau orang di sana hanya mirip Andra. Tapi batinku tidak bisa dibohongi, aku mengenal suamiku lebih dari siapapun. Dan aku tahu, itu benar-benar dia. Selama 2 hari terakhir, Andra belum juga menghubungi aku. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada kabar. Biasanya, setiap kali ia pergi keluar kota, ia selalu menyempatkan diri mengabari kami. Bahkan ketika hanya sekadar menanyakan Naila sedang apa. Tapi kali ini, sunyi. Aku mulai gelisah. Setiap kali memegang ponsel, aku ingin menelepon Andra, tapi ragu. Haruskah aku berpura-pura tidak tahu dan menunggu dia pulang? Atau haruskah aku konfrontasi langsung? Pagi itu, saat ibu dan ayah sedang mengajak Naila bermain di taman kecil depan rumah, aku memberanikan diri membuka akun media sosial kakakku, Laras. Biasanya aku tidak pernah peduli dengan unggahannya, tapi entah kenapa pagi ini aku terdorong untuk melihat. Dan di sanalah aku melihat sesuatu yang membuat jantungku nyaris berhenti berdetak. Sebuah story Instagram, hanya beberapa detik, namun cukup untuk merobohkan dunia yang selama ini kuanggap sempurna. Di situ tampak sebuah meja makan dengan 2 piring tersaji rapi. Latar belakangnya, jelas ruang makan rumah orang tuaku di Bogor. Tapi yang membuatku terpaku adalah suara laki-laki yang terdengar samar di belakang video itu. Itu suara Andra. Nafasku tercekat. Tanganku bergetar.
Aku memutar video itu berkali-kali, meyakinkan diriku sendiri bahwa telingaku tidak salah dengar. Bahkan ada tawa khas Andra di akhir video. Suara yang dulu membuatku jatuh cinta kini berubah jadi luka paling dalam. Kenapa dia ada di rumah orang tuaku? Dan kenapa bersama Laras? Kakakku, darah dagingku sendiri. Hari itu aku tidak banyak bicara. Bahkan ketika ibu mengajakku berbincang di dapur, aku hanya menjawab singkat. Ibu mungkin mengira aku lelah, atau sedang tidak enak badan, jadi ia tidak bertanya lebih jauh. Tapi pikiranku terus berputar. Aku mencoba menyusun potongan-potongan aneh yang dulu pernah terjadi dan selama ini kuabaikan. Dulu, saat kami baru menikah, Laras pernah dengan santainya memeluk Andra di depan umum karena saking senangnya mendengar kabar kehamilanku. Saat itu aku menganggap itu hal wajar, kakak ipar menyambut bahagia kabar dari adik dan suaminya. Tapi saat ini, bayangan itu terasa begitu menjijikkan. Aku juga ingat beberapa kali ketika Andra pulang dari kantor dan tanpa sengaja menyebut nama Laras, padahal tidak ada hubungannya dengan topik kami. Ia lalu buru-buru mengganti pembicaraan. Dulu aku menganggap itu hanya kebetulan. Dan kini, potongan-potongan itu bersatu membentuk kenyataan yang mengerikan. Malamnya, aku tak bisa tidur. Aku duduk di balkon kamar dengan selimut membalut tubuhku. Udara dingin tak mampu menandingi beku yang merayap di hatiku. Andra belum juga memberi kabar. Terakhir aku kirim pesan siang tadi. Andra, kamu benar di Surabaya, kan? Tak dibalas. Padahal aku melihat story Laras sekitar 2 jam setelah aku kirim pesan itu. Story yang menampilkan suara Andra dengan sangat jelas. Aku mulai menuliskan semua yang terjadi di notes ponselku, agar pikiranku tak meledak. Aku harus tetap rasional. Aku harus tahu fakta, bukan hanya prasangka. Tapi rasa sakit itu nyata. Setiap kali membayangkan kemungkinan bahwa suamiku tidur di rumah orang tuaku, di tempat yang penuh kenangan masa kecilku, dan bersama kakakku sendiri, rasanya seperti ditusuk dari segala arah. Keesokan harinya, aku mencoba menenangkan diri dan berpura-pura biasa di hadapan ayah dan ibu. Namun saat ibu hendak menelepon Laras karena ingin memintanya membawakan beberapa obat herbal, aku spontan menghentikan. Bu, nggak usah deh minta Laras ke sini, kataku cepat. Ibu menoleh dengan heran. Loh, kenapa? Dia pasti sibuk. Aku bisa beliin di apotek dekat sini aja, jawabku sambil menunduk, berusaha menyembunyikan ekspresi. Ibu mengangguk, meski tampak masih ingin bertanya. Aku tak sanggup bertemu Laras sekarang. Bahkan mendengar namanya saja membuat perutku mual. Tapi aku belum bisa berbicara. Aku belum punya bukti kuat. Baru sebatas kecurigaan dan tanda-tanda. Aku butuh lebih dari itu. Maka siang itu, saat ayah dan ibu sedang tidur siang dan Naila asyik menggambar, aku diam-diam membuka laptop. Aku mengakses email Andra. Aku tahu kata sandinya karena dulu kami saling terbuka. Tapi saat aku mencoba masuk, gagal. Kata sandi sudah diganti. Hatiku mencelos. Itu bukan Andra yang aku kenal. Ia tak pernah mengganti kata sandi tanpa memberitahuku. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang mulai menggenang. Perlahan, aku mulai menyusun rencana. Jika aku hanya diam di sini, aku tidak akan pernah tahu kebenaran. Dan jika benar apa yang aku curigai, maka aku harus mengambil langkah. Pukul 9 malam, aku menunggu ibu masuk ke kamar dan memastikan semua tertidur. Lalu aku membuka ponsel, menghubungi temanku, Intan, yang tinggal tidak jauh dari rumah orang tuaku di Bogor. Tan, aku mau nanya sesuatu, kataku pelan. Ya, kenapa sah? Bisa tolong cekin rumah orang tuaku di sana? Tapi diam-diam ya. Coba lihat siapa aja yang ada di sana malam ini. Loh, maksudnya? Aku cuma mau tahu, Andra ada di sana nggak? Intan terdiam sejenak. Andra? Bukannya dia ke Surabaya? Coba aja, Tan. Aku mohon. Setelah beberapa menit, Intan menelepon kembali. Sa, aku nggak yakin harus ngomong ini atau nggak. Bilang aja, Tan. Tadi aku lewat depan rumah orang tuamu. Lampunya nyala semua. Dan aku lihat ada mobil Andra di garasi. Aku yakin itu mobil dia. Platnya persis. Aku menutup mulut, menahan isak yang langsung pecah.
Hati ini sudah tahu, tapi mendengar konfirmasi langsung seperti cambukan keras di dada. Intan melanjutkan pelan, aku nggak lihat siapa-siapa, tapi ada bayangan perempuan juga di ruang tamu. Sepertinya bukan ibumu. Aku menutup telepon. Air mata tak bisa kubendung lagi. Aku terduduk di lantai kamar, meremas bantal sekeras yang aku bisa agar tidak berteriak. Andra bohong padaku. Dia tidak di Surabaya. Dia di rumah orang tuaku. Bersama kakakku. Dan orang tuaku tidak tahu. Apa yang mereka lakukan di sana? Kenapa harus di rumah orang tuaku, saat mereka sedang di sini bersamaku? Apa mereka merasa lebih bebas ketika aku tidak ada? Saat rumah itu kosong, dan aku di kota lain? Aku ingin muntah. Tapi tidak ada yang keluar. Hanya perih di tenggorokan dan dada yang semakin sesak. Besok pagi, aku akan memesan tiket kereta ke Bogor tanpa bilang siapa-siapa. Aku harus lihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Aku harus tahu seberapa dalam pengkhianatan ini terjadi. Karena hanya dengan melihat kebenaran secara langsung, aku bisa memutuskan langkah selanjutnya. Dan jika benar, jika semua yang kupikirkan ini nyata, maka aku bersumpah, aku tidak akan diam. Pagi itu, langit Bandung mendung, seolah ikut menyimpan rahasia yang sedang memberatkan dadaku. Aku sudah memutuskan, hari ini aku akan ke Bogor. Sendirian. Ayah dan ibu masih sibuk mengajak Naila sarapan ketika aku keluar dari kamar dengan koper kecil di tangan. Aku mengusap kepala Naila dan mengecup pipinya. Ibu pergi sebentar, ya, sayang. Main yang manis sama kakek dan nenek, bisikku pelan. Ibu mau kemana? Tanya Naila polos. Aku tersenyum kaku. Ibu mau belanja sesuatu. Nanti ibu pulang. Aku memeluk ibu dan ayah. Bu, Pat, aku ada urusan penting. Mungkin malam aku pulang. Jaga Naila ya. Ibu sempat menatapku heran, tapi aku cepat-cepat melangkah keluar agar mereka tak melihat mata sembabku. Sesampainya di stasiun, hatiku berdebar hebat. Berkali-kali aku menggenggam ponsel, hendak menelepon Andra, tapi selalu kuurungkan. Untuk apa? Semua ini harus kulihat sendiri. Aku tak mau ditipu lagi dengan kata-kata manisnya. Dalam perjalanan ke Bogor, pemandangan yang biasanya indah hanya terlihat seperti kabur. Hati dan pikiranku sibuk menyusun kemungkinan terburuk. Tapi semakin ku coba menyiapkan diri, semakin hatiku remuk. Sesampainya di Bogor, aku tidak langsung ke rumah. Aku singgah dulu di minimarket, membeli masker dan topi. Aku tak ingin siapapun mengenaliku saat berjalan di lingkungan tempat aku dibesarkan itu. Rumah orang tuaku berada di sudut jalan yang tenang, dengan pagar hijau dan pohon jambu besar di depannya. Rumah itu menyimpan terlalu banyak kenangan masa kecil, dan kini, mungkin akan menjadi tempat aku kehilangan kepercayaan terbesar dalam hidupku. Langkahku melambat saat tiba di depan rumah. Dari celah pagar, aku melihat mobil hitam Andra terparkir di garasi. Tubuhku langsung kaku. Tidak mungkin salah. Itu mobilnya. Tanganku bergetar saat meraih gagang pagar. Aku tak tahu apa yang akan kulihat, tapi aku tahu, aku harus melakukannya sekarang atau aku akan terus dihantui. Perlahan aku membuka pagar dan melangkah masuk. Sepatu flatku menapak lembut di keramik teras. Jantungku nyaris meledak. Aku mendekat ke jendela ruang tamu. Tirainya hanya tertutup sebagian. Dan di sanalah aku melihatnya. Andra, duduk di sofa sambil memegang gelas kopi. Ia mengenakan kaos rumah, terlihat santai. Di depannya, duduk Laras, mengenakan daster rumah ibu yang dulu sering kupakai saat liburan ke sini. Mereka sedang tertawa, bersenda gurau. Tidak ada rasa bersalah di wajah mereka. Tidak ada kegugupan. Seolah mereka, pasangan yang sudah biasa bersama. Aku mundur perlahan. Aku nyaris jatuh saat langkahku terpeleset oleh kerikil. Tapi suara denting kecil itu membuat Laras menoleh ke arah jendela. Matanya membelalak saat melihatku berdiri mematung di sana. Pintu depan langsung terbuka. Raisa, suara Laras panik. Aku berdiri di depan mereka. Napasku berat, dada terasa seperti diremas. Jadi, ini yang kalian lakukan saat orang tua kita sedang di rumahku? Tanyaku lirih, tapi tegas. Andra bangkit dari sofa. Wajahnya pucat. Raisa, aku bisa jelaskan. Jelaskan, potongku.
Jelaskan kenapa kamu bohong bilang ke Surabaya, tapi ternyata kamu tidur di rumah mertuamu? Jelaskan kenapa kamu bersama kakakku? Jelaskan kenapa aku harus melihat kalian tertawa-tawa di ruang tamu rumah masa kecilku, sementara aku di Bandung menjaga anakmu, bersama orang tuaku yang kalian tipu. Laras menggigit bibir. Raisa, tolong, ini bukan seperti yang kamu pikir. Tidak seperti yang aku pikir, suaraku meninggi. Jadi aku yang salah pikir? Aku yang terlalu curiga? Kalian yang nggak salah. Andra melangkah mendekat. Kami cuma ngobrol. Aku mampir karena pengen ketemu Laras. Aku tertawa miris. Mampir? 3 hari? Tanpa bilang? Di rumah orang tuaku, saat kalian tahu mereka sedang di rumahku. Air mata mulai mengalir. Aku tak bisa menahan lagi. Hati ini rasanya seperti dicabik dari dalam. Berapa lama kalian selingkuh di belakangku? Tanyaku tajam. Mereka terdiam. Tak ada jawaban. Berapa lama? Aku berteriak kali ini, tangisku pecah seiring amarah yang meledak. Laras menunduk. Raisa, aku minta maaf. Aku mendekatinya, menatap mata kakakku sendiri yang dulu selalu kujadikan panutan. Aku percaya padamu, Laras. Aku selalu bangga punya kakak sepertimu. Tapi ternyata, kamu wanita paling keji yang pernah aku kenal. Andra mencoba menarik tanganku, tapi aku tepis dengan kasar. Jangan sentuh aku. Jangan pernah sentuh aku lagi. Aku berbalik, hendak pergi. Tapi sebelum keluar dari rumah itu, aku menoleh sekali lagi. Aku akan memberitahu ayah dan ibu. Aku akan bercerai. Dan aku pastikan, kalian tidak akan pernah bisa menikmati ini tanpa rasa malu seumur hidup. Aku keluar dari rumah dengan langkah cepat, menahan tangis agar tak meraung di jalan. Kepalaku pusing, dunia seperti berputar. Tapi aku harus tetap berjalan. Aku harus kembali ke Bandung malam ini juga, ke tempat di mana Naila menungguku, satu-satunya alasan aku tetap bertahan. Di stasiun, aku duduk di bangku peron dengan tangan mengepal. Aku baru saja menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana 2 orang terdekat dalam hidupku menghancurkan semua kepercayaan yang kubangun selama bertahun-tahun. Sesampainya di Bandung malam itu, aku memeluk Naila erat-erat. Ia tertidur lelap. Aku menatap wajah mungilnya, dan bersumpah dalam hati, aku akan melindunginya dari semua luka yang pernah aku rasakan. Pagi harinya, aku duduk di ruang makan dengan wajah kaku. Ibu menyadari perubahan sikapku. Raisa, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Kamu sakit? Tanya ibu khawatir. Aku menatap ibu. Air mata mengambang di pelupuk mataku. Tapi kali ini bukan karena lemah. Tapi karena aku siap. Bu, aku minta ibu dengarkan aku baik-baik, kataku lirih. Ibu menggenggam tanganku. Ada apa, nak? Aku menarik napas panjang. Andra berselingkuh, Bu. Dan yang lebih parah, dia berselingkuh dengan Laras. Dunia seperti terhenti. Ibu menatapku dengan wajah kosong. Ayah yang duduk tak jauh langsung bangkit dari kursinya. Apa maksudmu, Raisa? Suara ibu bergetar. Aku mengangguk pelan. Tadi malam aku ke Bogor. Aku lihat mereka dengan mata kepala sendiri, di rumah. Mereka sudah menjalin hubungan diam-diam di belakangku. Ibu langsung duduk, menutup mulutnya sambil menangis. Ayah berdiri membeku, menggenggam kursi begitu erat hingga jemarinya memutih. Tidak, Laras tidak mungkin, gumam ibu, nyaris tak terdengar. Tapi ini kenyataannya, Bu. Aku tidak sanggup lagi. Aku akan gugat cerai Andra. Ayah akhirnya angkat suara, tegas. Kalau itu benar, ayah tidak akan tinggal diam. Laras, akan ayah panggil ke sini. Dan Andra, dia sudah tidak layak jadi menantu. Aku hanya menunduk. Ada kelegaan kecil karena aku tidak harus memendam ini sendirian lagi. Tapi juga ada luka besar yang baru saja menganga. Keluarga kami tidak akan pernah sama lagi. Suasana rumah pagi itu hening, tak seperti biasanya. Ayah duduk di ruang tamu dengan tangan terlipat di dada, matanya tajam menatap ke arah pintu. Ibu masih belum sepenuhnya pulih dari keterkejutannya malam tadi. Ia hanya bisa duduk memeluk Naila, sesekali menyeka air matanya dengan ujung jilbabnya.
Aku sendiri masih seperti mayat hidup. Aku merasa tubuhku ada, tapi jiwaku sudah hancur berkeping-keping. Tapi aku tidak punya waktu untuk berlama-lama menangisi nasib. Hari ini, semuanya harus jelas. Tidak boleh ada lagi yang ditutup-tutupi. Sekitar pukul 10 pagi, Laras tiba di rumah dengan mobil putihnya. Ia tampak anggun seperti biasa, dengan tas tangan mahal dan lipstik merah menyala. Tapi wajahnya menegang begitu melihat mobil Andra tidak ada di depan rumah. Laras melangkah masuk dengan wajah sedikit gugup. "Bu? Ayah?" Ayah berdiri. "Duduk." Suaranya tegas, membuat Laras terkejut dan langsung menunduk. Aku berdiri di sisi meja makan. Nafasku berat. Tapi aku tahu, inilah saatnya. "Aku yang minta ayah dan ibu memanggilmu ke sini," kataku tenang, tapi dalam. Laras memalingkan wajah, seperti sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Ia duduk, tapi tidak bersuara. "Apa kamu mau cerita sendiri, atau aku yang cerita di depan ayah dan ibu?" tanyaku. "Raisa." Laras mulai membuka mulut. "Jawab pertanyaanku. Sudah berapa lama kamu punya hubungan dengan suamiku?" Ibu tersentak, wajahnya kembali pucat. Laras terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menunduk dan berbisik, "Sekitar 6 bulan." Seketika tubuh ibu lemas. Ayah berdiri dan menggebrak meja. "6 bulan? 6 bulan kamu mengkhianati adik kandungmu sendiri? Di belakang kami semua?" Laras meneteskan air mata, tapi tak berani membela diri. Aku juga nggak tahu kenapa bisa seperti ini. "Kamu kakaknya? Kamu yang seharusnya jadi pelindungnya. Tapi kamu malah menusuknya dari belakang," teriak ayah. Ibu menatap Laras dengan pandangan kosong. "Apa kamu sadar, apa yang sudah kamu lakukan ini merusak semuanya, Laras?" Laras menggigit bibirnya, menangis diam-diam. "Aku minta maaf." Aku tersenyum pahit. "Maaf? Kamu pikir cukup dengan bilang maaf semuanya akan kembali seperti dulu?" Aku dan Andra, awalnya cuma ngobrol. Sering curhat, dia merasa kamu berubah sejak punya anak. Katanya kamu terlalu sibuk jadi ibu rumah tangga, dan dia merasa kesepian. Plak, tangan ayah mendarat keras di pipi Laras. Semua orang terdiam. Air mata menetes di pipi ibu. Ayah berdiri gemetar, menahan amarahnya. "Jangan pernah salahkan adikmu karena kamu dan Andra tidak tahu diri," ucap ayah penuh kebencian. Laras memegangi pipinya yang merah. Aku bisa lihat air matanya terus mengalir, tapi aku tak peduli. Aku juga menangis, tapi bukan karena dia. Tapi karena aku tidak menyangka bahwa wanita yang selama ini kusebut kakak, ternyata lebih kejam daripada musuh. Sorenya, Andra datang. Aku tidak menyambutnya. Aku hanya duduk di kamar sambil memeluk Naila. Tapi aku bisa mendengar suara ayah dari ruang tamu yang membentaknya begitu keras. Ibu tidak ikut bicara, sepertinya hatinya terlalu hancur untuk berkata-kata. Setelah setengah jam, Andra masuk ke kamar. Wajahnya kusut. Ia menutup pintu pelan dan duduk di kursi di seberang ranjang. "Raisa," suaranya lirih. Aku memeluk Naila lebih erat. "Keluar? Dengar dulu penjelasanku, sayang." Aku bilang keluar. Aku berteriak, membuat Naila terbangun dan menangis. Andra terlihat panik. "Maaf, Naila. Maaf." Aku mengangkat Naila dari tempat tidur. "Lihat, Naila, ini ayahmu. Orang yang kamu sayangi. Tapi dia sudah menyakiti ibu." "Aku salah, aku bodoh, Raisa. Aku nggak pernah niat menyakitimu." "Bohong," kataku dengan suara bergetar. "Kamu tahu aku mempercayaimu sepenuh hati. Aku mengorbankan segalanya untuk membangun keluarga ini. Tapi kamu malah memilih tidur di ranjang rumah orang tuaku dengan kakakku sendiri." Andra menunduk, wajahnya penuh penyesalan. "Aku akan menceraikanmu, Andra. Dan kamu tidak akan pernah menyentuh anakku lagi tanpa izinku." Ia menggeleng cepat. "Jangan, tolong jangan. Aku masih mencintaimu." Aku tertawa miris. "Cinta? Cinta seperti apa yang membuatmu mengkhianatiku di belakangku? Cinta yang sembunyi-sembunyi? Cinta yang menjadikan rumah orang tuaku sebagai tempatmu berselingkuh?" Ia mulai menangis, tapi aku tak goyah.
Tangisnya tak bisa membasuh luka yang sudah terlalu dalam. Tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki penghinaan ini. Pergi dari sini, Andra. Dan jangan kembali. Setelah Andra pergi, rumah tetap sunyi. Laras tak datang lagi. Ayah tak membicarakan masalah ini sepatah kata pun. Ibu hanya lebih banyak diam, menyibukkan diri dengan mengurus Naila. Aku mengumpulkan dokumen perceraian. Kukonsultasikan ke pengacara perempuan yang direkomendasikan oleh Intan. Proses akan memakan waktu, tapi aku sudah siap. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan mereka. Laras, kakakku, mungkin tidak akan pernah lagi menjadi bagian dari hidupku. Yang ku tahu, aku harus bertahan demi Naila. Aku harus bangkit. Aku tidak boleh hancur karena pengkhianatan ini. Suatu malam, aku duduk di balkon, menatap bintang-bintang yang bersinar samar. Ibu menyusul dan duduk di sampingku. Kamu kuat sekali, nak, ucapnya pelan. Aku menggeleng. Aku bukan kuat, Bu. Aku cuma nggak punya pilihan lain. Ibu menggenggam tanganku. Kalau kamu mau menangis, menangislah. Ibu di sini. Ibu juga sakit, sangat sakit. Tapi kamu anak ibu. Dan ibu bangga kamu tidak kehilangan harga dirimu demi mempertahankan sesuatu yang sudah tidak layak dipertahankan. Air mata mengalir di pipiku. Aku nggak pernah nyangka, Bu, kakakku sendiri. Ibu juga nggak nyangka. Tapi ini ujian buat kita semua. Dan kamu sudah memilih jalan yang benar. Aku memeluk ibu malam itu, menangis dalam pelukannya seperti anak kecil. Tapi itu bukan tangisan kelemahan. Itu tangisan seseorang yang sedang memulihkan luka, perlahan, untuk bangkit kembali. Hari-hari setelah pengakuan Laras dan konfrontasi dengan Andra terasa seperti berjalan di atas bara. Setiap langkahku penuh luka. Rasanya hidupku sudah tak memiliki bentuk. Rumah tangga yang dulu kupelihara dengan cinta dan kepercayaan, kini hancur dihempas badai pengkhianatan. Aku sudah resmi mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Proses hukum dimulai, dan kuputuskan untuk membawa Naila bersamaku. Aku ingin jauh dari semua kenangan, dari semua wajah yang membuat dadaku sesak. Andra sempat beberapa kali mencoba menghubungiku, memohon agar aku menarik gugatan. Ia bahkan datang ke rumah orang tuaku, berlutut di hadapan ayah dan ibu, menangis, memohon kesempatan kedua. Tapi tidak ada lagi ruang untuknya dalam hidupku. Cintaku padanya sudah mati, dan yang tersisa hanya luka. Laras tak pernah muncul lagi. Sejak hari itu, ia menghilang. Aku dengar dari tetangga, ia mengambil cuti dari pekerjaannya, bahkan sempat meninggalkan rumah. Aku tidak peduli. Sekali kepercayaan rusak, selamanya akan retak. Dan dia sudah menghancurkan lebih dari itu, dia menghancurkan persaudaraan. Setiap malam, saat Naila sudah tidur, aku memandangi langit-langit kamar, kosong. Kadang aku berpikir, apakah aku terlalu keras? Apakah aku seharusnya mencoba memperbaiki semua ini? Tapi kemudian aku mengingat wajah Laras ketika memohon maaf, dan aku mengingat tangan Andra yang berusaha menyentuhku meski dia baru saja tidur di rumahku dengan wanita lain, dengan kakakku sendiri. Saat itu aku sadar, bukan aku yang keras, tapi merekalah yang terlalu kejam. Ibu sering menemaniku di dapur, diam-diam menyeka air matanya ketika mengaduk sup atau menanak nasi. Ayahmu masih sulit bicara soal ini, kata ibu suatu malam. Ayah marah? Ibu menggeleng. Ayah hancur. Laras itu anak sulung kami. Ayah merasa gagal mendidik dia. Aku menggenggam tangan ibu. Ini bukan salah ayah atau ibu. Ini pilihan mereka sendiri. Ibu mengangguk, tapi matanya tetap sayu. Aku tahu, sebesar apapun kesalahan anak, seorang ibu tetap menyimpan cinta. Tapi aku juga tahu, cinta itu pasti kini dibalut kecewa yang terlalu dalam. Suatu pagi, Naila yang kini mulai banyak bicara tiba-tiba bertanya sambil menggambar. Ibu, ayah kemana? Kok nggak video call lagi? Aku tertegun. Aku tahu hari ini atau besok akan datang. Hari saat aku harus mulai menjelaskan pada Naila bahwa keluarganya tak lagi seperti dulu. Aku mendekatinya dan duduk di sampingnya. Ayah, sekarang tinggal di tempat lain, sayang. Kenapa? Karena ayah dan ibu sudah tidak tinggal bersama lagi.
Tapi ibu akan selalu bersamamu. Ayah juga tetap sayang Naila, walau dia nggak tinggal di sini. Naila menunduk. Tapi aku kangen. Aku memeluknya erat. Naila boleh kangen. Itu wajar. Tapi yang penting, Naila tahu ibu akan selalu ada. Anak kecil memang belum bisa memahami betapa rumitnya hubungan orang dewasa. Tapi aku ingin menanamkan satu hal, cinta dan pengorbanan tidak selalu datang dari dua orang tua bersatu. Kadang, cukup satu hati yang tulus untuk menjaga anak tetap utuh. Aku kembali ke rumah di Bandung seminggu kemudian, setelah ayah dan ibu memastikan aku cukup kuat untuk berdiri sendiri. Mereka mengantar kami sampai ke stasiun, dan ibu tak henti-hentinya berpesan agar aku menjaga diri dan tidak ragu jika butuh bantuan. Rumah ini selalu terbuka buatmu, Raisa, kata ibu saat memelukku erat. Kalau suatu hari kamu lelah, kamu bisa pulang. Aku mengangguk sambil menahan tangis. Aku janji akan baik-baik saja, Bu. Di dalam kereta, Naila tertidur dengan kepala di pangkuanku. Aku menatap keluar jendela. Dedaunan hijau, sawah, dan gunung-gunung kecil yang kami lewati seolah bicara, hidup terus berjalan, Raisa. Setibanya di rumah, suasana terasa hampa. Rumah ini dulu penuh tawa, tapi kini hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan. Aku duduk di ruang tamu, memeluk bantal, memandangi foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto pernikahanku. Dengan langkah berat, aku melepaskan bingkai itu, menurunkannya, dan menyimpannya dalam laci. Bukan karena aku membenci masa laluku, tapi karena aku harus mulai menciptakan masa depan baru. Aku memutuskan untuk bangkit. Aku tak mau hanya menjadi korban. Aku mulai mencari kegiatan. Aku mengaktifkan kembali usaha kecil yang dulu pernah aku rintis, menjual kue-kue rumahan. Kupromosikan melalui media sosial dan mulai menerima pesanan. Ternyata cukup banyak tetangga dan teman lama yang menyambut baik. Kegiatan itu membantuku mengisi waktu. Tapi yang lebih penting, aku mulai merasa hidup lagi. Meski tubuh lelah, tapi hati ini perlahan sembuh. Setiap kali aku menata kue di dalam kotak dan melihat senyuman pelanggan, aku merasa ada harga diri yang kembali padaku. Suatu hari, aku sedang mengantarkan pesanan ke kompleks sebelah ketika aku bertemu seorang perempuan yang mengenaliku. Kamu Raisa, kan? Yang dulu suka ikut pengajian di Masjid Al-Mujahidin. Aku mengangguk. Iya, Bu. Wah, saya suka banget bolu pandan buatan kamu. Anak saya sampai rebutan. Kami mengobrol sebentar, dan ternyata beliau ingin mengajak aku ikut serta dalam kegiatan kewirausahaan ibu-ibu di lingkungan kami. Aku menerima ajakan itu dengan senang hati. Hari-hari berikutnya, aku mulai lebih sibuk. Tapi sibuk yang menyembuhkan. Setiap malam, aku menulis jurnal, menuliskan rasa syukur atas hari-hari kecil yang berhasil aku lewati tanpa menangis. Aku mulai menyadari bahwa luka yang paling dalam pun akan sembuh jika kita merawatnya dengan kesabaran. Sekitar 2 bulan sejak perceraian kami diproses, Andra mengirim pesan. Raisa, aku nggak pernah bisa tenang sejak kamu pergi. Aku kehilangan semuanya. Laras juga meninggalkanku. Aku cuma mau bilang, aku menyesal. Terlalu menyesal. Tapi aku tahu aku nggak layak dimaafkan. Aku membaca pesannya berulang kali. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Aku hanya merasa kosong. Aku membalas singkat. Aku sudah memaafkan. Tapi aku tidak akan lupa. Jangan hubungi aku lagi tanpa alasan penting tentang Naila. Andra tidak membalas lagi. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat resmi dari pengadilan, perceraian kami sah. Saat membaca surat itu, air mata menetes pelan. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya selesai. Bab lama sudah ditutup. Kini, waktunya menulis bab baru. Malam itu, aku berdiri di depan cermin. Menatap bayanganku sendiri. Wajah yang lelah, tapi tidak kalah. Mata yang sembab, tapi tidak menyerah. Aku tersenyum pelan. Aku akan baik-baik saja, bisikku pada diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku percaya pada kata-kataku sendiri. 3 bulan telah berlalu sejak aku resmi bercerai dari Andra. Waktu tidak menghapus semuanya, tapi perlahan mengajarkanku menerima kenyataan.
Aku tidak lagi terbangun tengah malam dengan tangisan sesak. Aku tidak lagi menangis diam-diam saat mencuci piring atau saat melihat mainan lama Naila yang dulu dibelikan oleh Andra. Satu demi satu, aku mulai mengisi kembali hidupku yang dulu terasa kosong. Usaha kuenya mulai berkembang. Aku bahkan sudah menerima pesanan dari luar kota. Teman-teman pengajian dan komunitas ibu-ibu sekitar rumah menjadi pelanggan tetap. Bahkan ada yang bilang, rasa bolumu itu kayak punya energi sendiri, Sa. Bikin hangat hati. Mungkin karena semua kue itu kubuat dengan hati yang benar-benar ingin sembuh. Pagi itu, aku sedang mengantar pesanan ke salah satu perumahan elit di Bandung ketika seorang wanita parubaya membuka pintu rumahnya. Ia tersenyum ramah. Kamu Raisa, ya? Penjual kue yang viral di grup RT kemarin. Aku tertawa kecil. Iya, Bu. Ini pesanan Ibu, 4 loyang brownies dan 2 kotak nastar. Wah, anak saya yang minta ini. Katanya kuemu enak banget. Mau dijadiin suguhan arisan nanti sore. Aku menyerahkan pesanan, dan tiba-tiba seorang pria keluar dari dalam rumah. Tinggi, berpenampilan rapi, dengan kacamata di wajahnya. Ia membawa laptop dan nampak hendak berangkat kerja. Oh, Ma, ini kuenya udah datang, katanya. Iya, kenalkan, ini Raisa, yang bikin kue-kue itu. Pria itu menoleh padaku, lalu mengangguk sopan. Terima kasih, Mbak Raisa. Kata Mama, kuemu nggak pernah gagal. Aku mengangguk dan tersenyum. Sama-sama, Pak. Senang bisa bantu. Pria itu tampak hendak berkata sesuatu, tapi kemudian hanya tersenyum dan masuk ke mobilnya. Aku kembali ke motor, membawa senyum yang anehnya terasa hangat. Entah kenapa, senyumnya mengendap di pikiranku sepanjang hari. Beberapa hari kemudian, aku diundang menghadiri acara pertemuan UMKM oleh Ketua RT. Ternyata ada pelatihan branding dan pemasaran digital untuk ibu-ibu pelaku usaha rumahan. Aku tertarik dan datang lebih awal. Saat masuk ke ruangan, aku cukup terkejut melihat pria yang tempo hari kulihat di rumah pelanggan itu sedang berdiri di depan layar proyektor. Selamat pagi, ibu-ibu semua. Nama saya Damar. Saya diundang di sini untuk berbagi soal strategi digital marketing sederhana bagi usaha rumahan. Saya sendiri berasal dari keluarga wirausaha. Jadi topik seperti ini dekat dengan saya. Aku tersenyum kecil. Jadi namanya Damar? Selama sesi berlangsung, aku menyimak dengan antusias. Caranya menjelaskan lugas, tidak membosankan. Ia menggunakan contoh dari bisnis-bisnis kecil, bahkan memberi tips foto produk hanya dengan ponsel, dan kapan waktu terbaik untuk posting di media sosial. Saat sesi tanya-jawab dibuka, aku mengangkat tangan. Pak Damar, bagaimana menyikapi kompetitor yang mulai menjiplak konsep jualan kita? Misalnya, rasa dan kemasan? Tanyaku. Ia tersenyum. Pertanyaan bagus, Bu Raisa. Rupanya dia ingat namaku. Jawabannya 2, jangan takut, dan tetap autentik. Inovasi kecil yang berkelanjutan lebih kuat dari sekadar penjiplakan. Dan pelanggan akan tahu mana yang dibuat dengan niat tulus dan mana yang hanya ikut-ikutan. Aku mengangguk. Kata-katanya menampar pelan. Jangan takut. Tetap autentik. Itu bukan hanya soal bisnis. Itu juga tentang hidupku sekarang. Setelah pelatihan selesai, aku hendak pamit pulang saat tiba-tiba seseorang memanggil dari belakang. Bu Raisa, sebentar. Aku menoleh. Damar berjalan ke arahku dengan map di tangan. Ada yang tertinggal? Tanyaku. Enggak. Tapi saya mau tanya, apakah Ibu bersedia ikut bimbingan pemasaran lanjutan? Kami ada program khusus bagi usaha kecil yang potensial. Aku terdiam sejenak. Saya belum pernah ikut yang seperti itu. Justru itu bagus. Kami bantu dari dasar. Kalau Ibu bersedia, saya bisa daftarkan namanya. Aku melihat wajahnya. Tatapannya tulus, tidak dibuat-buat. Boleh, jawabku akhirnya. Bagus, katanya sambil tersenyum. Nanti saya kirim form pendaftarannya lewat WhatsApp. Saya sudah minta nomor Ibu dari panitia. Hubungan kami mulai dari hal sederhana, komunikasi soal pelatihan. Tapi perlahan, aku mulai melihat sosok Damar sebagai seseorang yang berbeda dari pria-pria yang pernah aku temui.
Ia tidak pernah menyentuh masa laluku. Tidak pernah menyinggung statusku sebagai janda. Ia menghormati ruang pribadiku, tapi selalu ada ketika aku butuh bantuan. Saat aku kesulitan memahami tools digital marketing, ia bersedia menjelaskan pelan-pelan lewat voice note atau kadang video call. Suatu malam, kami sedang berdiskusi lewat chat tentang sistem pre-order ketika Damar tiba-tiba menulis. Maaf kalau pertanyaanku terlalu pribadi, tapi, apakah ayah Naila tidak tinggal bersama lagi? Aku sempat terdiam, lalu menjawab jujur. Kami bercerai. Sudah 3 bulan. Maaf mendengarnya. Kalau suatu saat kamu ingin cerita, aku siap mendengarkan. Tapi kalau tidak, tidak apa-apa juga. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Kata-katanya tidak memaksa. Hanya menawarkan telinga yang siap mendengar. Terima kasih. Tapi saat ini, aku belum siap cerita panjang. Masih menyusun puing-puing. Aku bisa menunggu. Bangunan yang kokoh tidak dibangun dalam sehari, kan? Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, setelah lama, aku merasa dihargai sebagai manusia, bukan sebagai istri yang gagal atau wanita yang diselingkuhi. Hari Minggu itu, Damar mengundangku dan Naila ke acara bazar kecil yang diadakan oleh komunitas UMKM. Ia menyarankan aku membuka booth dan memajang produknya. Aku ragu, tapi akhirnya setuju. Naila mengenakan baju lucu berwarna pastel, dan aku membawa puluhan box bolu dan kue kering. Di sana, suasananya meriah. Boothku cukup ramai. Beberapa pengunjung bahkan memesan untuk pengiriman pekan depan. Naila duduk manis di pojok booth, sesekali membagikan stiker lucu bergambar tokoh kue. Damar datang membawa minuman dan roti untuk kami. Hebat ya Naila. Bisa bantu ibu jualan, katanya sambil tersenyum. Naila mengangguk bangga. Aku suka bantu ibu. Soalnya ibu kerja keras. Aku tertawa kecil dan menepuk kepala anakku. Dia partner kecilku, kataku pada Damar. Hari itu kami banyak mengobrol tentang usaha, tentang anak-anak, bahkan tentang hal-hal remeh seperti jenis coklat paling disukai pelanggan. Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah, aku merasa nyaman. Dan nyaman adalah perasaan yang sudah lama hilang dari hidupku. Malam harinya, saat Naila sudah tertidur, aku membuka galeri ponsel dan melihat foto boothku bersama Damar dan Naila. Aku tidak tahu kemana arah ini akan berjalan. Aku tidak tahu apakah ini akan menjadi kisah baru atau sekadar pertemuan singkat. Tapi satu hal yang ku tahu, aku sudah tidak takut lagi untuk membuka hati. Aku sudah tidak malu lagi menjadi perempuan yang pernah disakiti, karena kini, aku tahu, dari luka yang dalam, bisa tumbuh keberanian yang jauh lebih besar. Aku menulis di jurnal malamku. Hari ini, aku melihat cermin dan melihat seseorang yang jauh lebih kuat daripada yang aku bayangkan. Bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena dia bangkit dan tidak takut lagi untuk berjalan. Sudah hampir 6 bulan sejak hidupku jungkir balik karena pengkhianatan. 6 bulan yang penuh air mata, perjuangan, keheningan, dan pembuktian bahwa aku mampu tetap berdiri walau runtuh berkali-kali. Kini, aku berdiri di antara deretan booth UMKM di sebuah bazar besar kota Bandung. Boothku jauh lebih besar dari yang dulu. Label, Raisa Homemade, terpampang di banner atas, dan aku, yang dulu hanya berjualan lewat status WhatsApp, kini sudah punya pelanggan tetap dari luar kota, bahkan restoran kecil yang rutin memesan. Hari ini spesial, karena untuk pertama kalinya, aku bukan hanya penjual kue, tapi juga pembicara tamu di sesi talk show bertema Perempuan Bangkit dari Luka. Panitia meminta aku membagikan kisahku, bukan hanya soal usaha, tapi soal bagaimana aku bangkit dari kehancuran rumah tangga. Dan yang lebih istimewa, Damar ada di antara penonton. Aku naik ke panggung dengan tangan sedikit gemetar, tapi hatiku penuh. Para peserta duduk rapi. Sebagian dari mereka mungkin baru saja ditinggal suami atau sedang bertahan dalam rumah tangga yang rapuh. Aku tahu rasa itu, dan hari ini, aku ingin mereka tahu, mereka tidak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sapaku pelan. Nama saya Raisa. Saya ibu satu anak, sekaligus pemilik usaha Raisa Homemade. Tapi 6 bulan lalu, saya bukan siapa-siapa, selain perempuan yang baru saja ditinggalkan oleh 2 orang yang paling saya percaya, suami saya,
dan kakak kandung saya sendiri. Seluruh ruangan sunyi. Hanya suara nafasku dan detak jantungku yang terdengar di dalam dada. Suami saya berselingkuh. Tapi yang lebih menyakitkan, dia berselingkuh dengan kakak saya sendiri. Di rumah orang tua saya. Saat orang tua saya sedang bermain ke rumah saya yang beda kota. Beberapa peserta menunduk. Ada yang terisak pelan. Awalnya saya hancur. Saya merasa dunia kiamat. Tapi waktu mengajarkan saya satu hal penting. Pengkhianatan orang lain tidak akan pernah mampu menjatuhkan kita jika kita memutuskan untuk bangkit. Hari ini, saya berdiri di sini bukan karena saya tidak terluka. Tapi karena saya memilih sembuh. Tepuk tangan pelan mulai terdengar. Aku menahan air mata, lalu tersenyum. Saya bangkit demi anak saya. Demi harga diri saya. Dan juga, demi perempuan-perempuan lain yang mungkin saat ini sedang berada di titik paling gelap dalam hidupnya. Setelah sesi berakhir, banyak yang mendatangiku. Mereka memelukku, menangis, bahkan ada yang mengaku tengah menghadapi perceraian juga. Rasanya menyentuh bahwa lukaku bukan sia-sia, bahwa kisahku bisa jadi cahaya bagi orang lain. Damar mendekat saat semua mulai bubar. Ia membawa 2 gelas kopi dan wajah hangat yang sudah mulai akrab di hatiku. "Kamu luar biasa," katanya sambil menyodorkan kopi. Aku tertawa kecil. Aku masih takut bicara di depan umum, padahal justru karena kamu bicara dengan hati, itu yang bikin orang mendengarkan. Aku menatap matanya. "Terima kasih, sudah ada selama ini." Ia mengangguk pelan. "Aku nggak pernah niat menggantikan siapa-siapa. Aku cuma ingin jadi orang yang hadir tanpa membuatmu takut lagi." Kalimat itu menancap lembut tapi dalam di hatiku. Hari-hariku semakin sibuk. Tapi kesibukan itu bukan lagi pelarian. Itu pilihan. Naila kini mulai TK. Setiap pagi kami sarapan berdua, lalu aku antar dia ke sekolah sebelum ke dapur produksi. Andra sesekali menghubungi, sekadar menanyakan kabar Naila. Aku memperbolehkannya bertemu putrinya, tapi hanya di tempat umum dan sesuai kesepakatan. Aku tidak ingin Naila tumbuh dengan rasa benci, tapi aku juga tidak ingin membiarkan masa laluku merusak masa depannya. Suatu sore, saat Naila selesai bermain, ia duduk di sampingku dan bertanya, "Ibu, boleh aku cerita sesuatu?" "Tentu, sayang. Ada apa?" "Ada teman di sekolah yang bilang, katanya anak tanpa ayah itu kasihan." Hatiku mencelos. Tapi aku tersenyum dan menatapnya lembut. "Kamu sedih dengar itu?" "Sedikit." Aku memeluknya. "Dengar ya, sayang. Memang, ibu dan ayah sekarang tidak tinggal bersama. Tapi kamu tidak kurang apapun. Kamu punya cinta ibu, cinta kakek nenek, dan kamu punya banyak orang baik di sekitarmu. Termasuk Om Damar?" Aku terdiam sejenak. "Naila suka Om Damar?" Ia mengangguk. "Om Damar baik. Dia beliin aku buku. Terus dia nggak pernah marah-marah." Aku tersenyum. "Iya, Om Damar memang baik." Beberapa minggu setelahnya, Damar mengajakku dan Naila piknik kecil ke taman kota. Ia membawa bekal nasi kuning yang katanya buatan ibunya sendiri. Kami duduk di atas tikar, bercanda dan makan bersama seperti keluarga kecil. Saat Naila sedang bermain ayunan, Damar menoleh padaku. "Raisa, boleh aku tanya sesuatu yang serius?" Aku mengangguk pelan. "Tanya saja." "Aku tahu kamu masih menyusun kembali kepingan hatimu. Aku nggak mau mendesak. Tapi kalau suatu saat kamu sudah siap, aku ingin jadi bagian dari hidup kamu dan Naila." Aku menatapnya. Tak ada ketergesaan di matanya. Tidak ada tekanan. Hanya kesungguhan dan kehangatan. Aku tidak janji langsung bisa membuka hati, Mar. Tapi aku juga tidak menutupnya. Ia mengangguk. "Itu cukup. Aku bisa menunggu." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku percaya bahwa menunggu bisa dilakukan dengan tulus, tanpa syarat. 6 bulan lalu, aku adalah perempuan yang hancur. Hari ini, aku adalah perempuan yang bangkit, yang membangun usaha dari dapur kecil, yang menjadi inspirasi bagi sesama, dan yang mulai membuka lembaran baru, pelan-pelan, dengan doa dan keberanian. Pengkhianatan tidak mendefinisikan siapa aku.
Yang mendefinisikan aku adalah bagaimana aku memilih untuk bangkit dari puing-puing yang mereka tinggalkan. Aku mungkin tidak akan pernah melupakan rasa sakit itu. Tapi aku sudah berdamai. Dan kini, aku tahu, aku tak akan pernah sama lagi. Aku lebih kuat. Aku lebih bijak. Dan aku, utuh.